Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang akidah akhlak, yaitu bab pertama yang berjudul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah nama-namanya. Anak-anak, pernahkah kamu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga perasaanmu merasa begitu tenang? Atau sebaliknya, pernahkah kamu merasa jauh dengannya sehingga jiwamu terasa hampa? Berbahagialah orang-orang yang hatinya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan di dalam dirinya mereka. Sebaliknya, ketika seseorang hatinya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan senantiasa diliputi kegelisahan. Agar kita bisa menjadi orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu belajar mengenal bagaimana caranya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya caranya adalah dengan lebih mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikenali melalui nama-namanya yang indah. Dengan mengenal, kemudian berlanjut memahami nama-namanya yang indah tersebut. Ketika hati sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai hamba, marilah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan doa-doa dan harapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kasih dan sayang yang begitu besar terhadap hambanya. Kita boleh bermohon apa saja kepadanya. Syaratnya, tentu kita harus yakin akan keberadaannya. Jadi, sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Itu artinya kita harus beriman kepada Allah. Sebelumnya kita akan membahas pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saksikan. Lihat. Secara harfiah atau secara bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Ini yang disebut dengan iman secara istilah. Nah, tanda-tanda orang beriman seperti apa? Nah, tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dia kerjakan. Karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung di dalam rukun iman. Kemarin kalian sudah mencatat, sebelum mencatat atau melihat pun kalian sudah tahu jumlah rukun iman atau isi dari rukun iman itu apa saja. Nah, pertanyaannya ada berapakah rukun iman? Betul sekali, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada-qadarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala
وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang-orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 136. Apabila kamu menemukan tanda seperti ini, QS atau Q titik S itu dibacanya Quran Surat An-Nisa, garis miring artinya surat. Surat keempat di dalam Al-Quran. Surat keempat, titik 2 artinya ayat. Ayat ke-136. Ibu ulangi, Q-nya Quran, S-nya surat, An-Nisa, surat keempat, ayat ke-136. Lanjut ya, Nak. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar dengan sebutan nama-nama indah ini, yaitu sebutannya Al-Asmaul Al-Husna atau Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna di sini artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'i sayuzzaina ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah, siapa yang tahu ada berapa jumlah Asmaul Husna? Iya, betul sekali. Yaitu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Ini terdapat di dalam riwayat Rasulullah atau hadis Rasulullah. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Bashir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tujuan kalian mempelajari 4 Asmaul Husna ini adalah salah satunya kalian bisa memahami makna dan arti dari Asmaul Husna ini dan bisa mempraktekkan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang baru akan atau yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Ini dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 59. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Laul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Subhanallah, luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Alim. Jadi, pelaksanaannya dalam Al-Alim ini adalah kita diperintahkan untuk menggali, mencari ilmu pengetahuan, kemudian mengamalkannya. Ini terapannya, ya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Orang yang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Selanjutnya yang kedua, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Maksudnya, Al-Khabir ini artinya Allah maha waspada, maha teliti, maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Contoh, seperti COVID. COVID pun adalah ciptaan Allah. Pasti Allah punya tujuan kenapa Allah menciptakan COVID. Salah satunya adalah agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, ini merupakan ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata panca indera kita, tapi kita bisa terdampaknya. Selanjutnya, semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Di sini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 16, yaitu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 16. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Ini cara penerapannya atau cara mempraktekannya. Kita diharuskan untuk waspada dan cermat. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada
biasanya akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, as-sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita dianjurkan atau kita diharuskan berupaya agar selalu yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik. Pembelajaran Asami ini penerapannya, praktiknya, pengamalannya adalah kita diharuskan untuk berbicara yang baik, yang sopan, tidak boleh berkata yang jelek ataupun kotor karena perkataan kita juga akan dicatat. Jangan menjadi sia-sia menjadi dosa kalau kita selalu berkata kotor ataupun berkata tidak baik. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun Allah sudah mendengarnya. Maka kita harus berhati-hati dalam berucap. Difikirkan dulu baru diucapkan. Alangkah baiknya kita tidak boleh berkata yang kotor ataupun yang buruk. As-sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, atau yang hak dan yang batil. Selanjutnya yang keempat, Al-Bashir. Al-Bashir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'malu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basyirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, agar hidup kita menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih kita beriman kepada Allah? Sudah tentu pasti ada keuntungan atau hikmahnya. Nah, orang yang beriman tentu merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia merasa dekat dan dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa juga melaksanakan seperti ini ya, Nak. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan atau hikmahnya adalah yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dekat sama Allah, kita taat atas perintah Allah, kita taat atas larangan Allah, insya Allah apabila kita mengalami kesulitan, Allah akan membantu kita karena kita dekat dengan Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita.
Nah, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini terdapat di Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Yang kedua, yaitu hikmahnya adalah hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Sudah tentu karena kita dekat sama Sang Pencipta, makanya hati kita menjadi tenang. Kalau hati yang sering gelisah itu karena dia kurang dekat kepada Allah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Siapa yang beriman kepada Allah, maka hidupnya tidak akan merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali dengan iman kepada Allah, maka sepanjang usianya diliputi dengan kerugian. Nauzubillah min jalik. Nah, ini merupakan sedikit penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian memahaminya, materi ini, dan menjadi berkah, menjadikan nilai pahala untuk kita semua, dan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi berkah, menjadi nilai pahala untuk kita semua. Apabila masih ada yang kurang paham, boleh bertanya nanti melalui WA pribadi Ibu atau di grup. Selanjutnya adalah kegiatan mengerjakan tugas. Ibu cukupkan untuk materi penjelasan ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.